Anda bertanya, bagaimana hukum Islam merespons persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis? Apakah hukum harus berhenti ketika nas tidak berbicara? Disinilah kejeniusan Imam Malik bin Anas menjadi sangat relevan. Melalui Maslahat Al-Mursalah, Imam Malik menunjukkan bahwa hukum Islam adalah sistem yang hidup, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia. Pada kegiatan belajar 3 ini, kita akan membahas dinamika ijtihad Imam Malik, landasan metodologis Maslahat Al-Mursalah, serta aplikasinya dalam hukum keluarga Islam kontemporer. Dinamika ijtihad Imam Malik tidak dapat dilepaskan dari konteks Madinah. Madinah bukan sekadar kota, melainkan laboratorium hidup pelaksanaan syariah. Bagi Imam Malik, praktik keagamaan penduduk Madinah atau amal al-Madinah merepresentasikan sunnah Nabi yang hidup dan diwariskan secara kolektif. Karena itu, Imam Malik berani mendahulukan amal al-Madinah bahkan dari hadis ahad, jika hadis tersebut bertentangan dengan praktik kolektif masyarakat Madinah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Imam Malik memahami sunnah bukan hanya sebagai teks, tetapi juga sebagai praktik sosial yang berkelanjutan. Pendekatan Imam Malik bersifat pragmatis dan berorientasi pada kemaslahatan nyata. Hal ini tampak jelas dalam konsep Maslahat Al-Mursalah atau istislah. Secara terminologis, Maslahat Al-Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dalil nas spesifik, baik yang memerintahkan maupun yang melarang, dan juga tidak termasuk maslahah mutabarah maupun maslahah mulgah. Meskipun tidak didukung nas tertentu, Maslahat Al-Mursalah harus selaras dengan maqasid al-syariah. Artinya, ia bukan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan metodologis yang bertanggung jawab demi menjaga tujuan-tujuan umum syariah. Imam Malik membagi maslahat ke dalam 3 kategori utama, daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat. Daruriyat mencakup perlindungan terhadap 5 hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Inilah yang dikenal sebagai daruriyat al-hams. Maslahat al-mursalah hanya dapat diterima jika berada dalam koridor pemeliharaan 5 unsur pokok ini. Jika suatu kemaslahatan justru merusak salah satunya, maka ia gugur secara metodologis dan tidak sah dijadikan dasar istinbat hukum. Agar tidak disalahgunakan, Imam Malik menetapkan 3 syarat ketat maslahat al-mursalah. Pertama, ia harus bersifat daruriyah atau minimal hajiyah, bukan sekadar pelengkap. Kedua, ia harus bersifat kuliah atau ghalib, berlaku bagi kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Ketiga, ia harus hakikiyah, yaitu kemaslahatan yang nyata dan terukur, bukan wahmiyah atau spekulatif. Dengan syarat ini, maslahat al-mursalah tetap berada dalam pagar syariah dan tidak menjadi alat subjektivitas mujtahid. Aplikasi maslahat al-mursalah sangat luas, khususnya dalam hukum publik dan hukum keluarga Islam. Contoh klasik adalah kodifikasi mushaf Al-Quran dan penetapan mata uang, yang tidak dilakukan di masa Nabi. Dalam konteks hukum keluarga kontemporer, maslahat al-mursalah digunakan untuk melindungi hak-hak perempuan. Misalnya, hak istri mengajukan gugatan cerai, hulu, tanpa kewajiban mengembalikan seluruh mahar, meskipun terdapat nas yang mensyaratkan pengembalian. Demi keadilan substantif dan perlindungan dari mafsadah, pendekatan maslahat memberikan solusi yang lebih humanis. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa ijtihad Imam Malik menegaskan fleksibilitas hukum Islam tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Maslahat al-mursalah adalah jembatan antara teks dan realitas, antara nas dan kebutuhan sosial. Metode ini mendukung CPL 02 dalam mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum, serta CPMK 4 dalam mengintegrasikan maqasid al-syariah ke dalam penetapan hukum keluarga Islam. Sebagai refleksi, renungkan pertanyaan ini. Dalam menghadapi problem hukum keluarga di Indonesia yang majemuk, apakah kita akan berhenti pada teks, atau berani berdialog dengan realitas sosial menggunakan kerangka maslahat al-mursalah? Warisan Imam Malik mengajarkan bahwa keberanian metodologis yang disiplin adalah kunci lahirnya hukum Islam yang adil, maslahat, dan humanis.